adalah Ketua Program Studi PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, beliau ini juga sudah pakar ya di bidang pendidikan, saya kira. Nah, Pak Asmi ini juga akan menyampaikan seperti apa situasi terkini pendidikan dasar dan masalah-masalah pubertas yang juga mungkin terjadi di sekitar kita. Kepada Pak Asmi Al-Bahij, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator Ibu Onilinda. Perkenalkan, nama saya Asmi Al-Bahij ya, Bapak Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Beberapa bulan yang lalu dengan Ibu-ibu IGABA juga menjalankan kegiatan yang terkait dengan pubertas. TBC mohon maaf, dan salah satu treatmentnya adalah bahwa hal tersebut memang belum familiar atau belum teraktualisasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dasar gitu. Nah, kali ini ibu-ibu kita mendiskusikan yang terkait dengan kegiatan pubertas, bahwa beberapa bulan yang lalu kami telah atau sudah melakukan studi yang terkait dengan kegiatan pubertas, yaitu yang dihasilkan 2 produk ya. Yang pertama adalah terkait dengan buku ajar atau buku pegangan untuk guru-guru, dan yang kedua adalah yang dipergunakan untuk siswa dan special case di sekolah dasar. Kenapa di sekolah dasar? Karena itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, yang dimana hal itu menjadi penting. Kenapa? Ya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eri bahwa saat berbicara tentang pubertas, yang paling kita sering dengar adalah suatu keharusan, tapi di satu sisi sebuah ketabuan gitu. Apalagi kita, paling nggak saya lah ya, yang asli orang Jawa, itu agak-agak segan untuk mendiskusikan atau membicarakan yang berkait dengan materi pubertas. Ya, malu-malu gimana. Tapi itu adalah fakta sosial, itu adalah sebuah fenomena sosial yang mau tidak mau ya harus diberitahukan secara baik dan benar ya. Secara baik dan benar. Nah, pola yang terjadi selama ini adalah hanya antar siswa yang menceritakan dengan siswanya gitu, atau antara orang tua dengan orang tuanya, tanpa secara konsep, secara keilmuan tidak diaktualisasikan atau tidak diterjemahkan secara langsung dalam materi pembelajaran gitu. Dan materi yang terkait dengan pubertas kita sudah telah itu secara tersirat dan tersurat sudah ada, tetapi tidak menjadi pokok bahasan yang tersendiri atau bagian kecil gitu, yang sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam beberapa mata pelajaran gitu. Kalau di SD sendiri itu bisa include ke dalam mata pelajaran IPA atau agama ya. Agama juga ada yang berbicara terkait dengan toharoh gitu. Kalau IPA ya berbicara tentang tumbuh kembang gitu. Nah, kalau di kami Bapak Ibu semua, terkait dengan materi pubertas, itu masuk ke dalam mata kuliah, namanya mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan Anak. Dan di mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan Anak, selain berbicara tentang tumbuh kembang, juga di dalamnya adalah terkait dengan pubertas. Yang tujuan utamanya adalah membekali calon-calon guru siswa sekolah dasar yang tidak hanya paham tentang dirinya, juga paham tentang konsep-konsep terkait dengan pubertas, yang pada akhirnya nanti bisa diterjemahkan di sekolahnya saat mereka sudah menjadi seorang guru, mentransfer knowledge-kan atau memberikan pemahaman yang utuh dan benar, ya sekali lagi utuh dan benar yang terkait dengan pubertas, sehingga tidak terjadi miskonsepsi gitu. Siswa juga tahu bagaimana saat menghadapi menstruasi pertama, gitu, apa yang harus dilakukan, bahkan beberapa catatan, beberapa jurnal nanti mungkin bisa dipertegas oleh Bu Nur Fadila di usia-usia SD kelas 4, kelas 3 itu beberapa yang sudah mengalami menstruasi awal gitu. Yang pada saat saya kecil itu ya belum familiar terjadi gitu, karena ya perubahan paradigma, perubahan perilaku, termasuk perubahan asupan gizi, termasuk perubahan tontonan gitu. Perubahan tontonan, perubahan asupan gizi ternyata ya mempercepat
pubertas. Yang hal ini harus disiapkan oleh guru. Kenapa ya? Guru persentasenya saat mereka sudah masuk ke dunia sekolah, interaksinya sudah mulai berubah. Saat TK itu masih sebagian besar masih dengan orang tuanya, yang orang tuanya di rumah misalkan, tapi saat usia sekolah dasar, pola interaksinya sudah berubah. Sudah masuk ke dalam grup kelompok kecil gitu, atau grup lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar saat masing-masing siswa, masing-masing anak mempunyai pola yang benar, pengetahuan yang utuh, sehingga diskusi antar siswa itu sendiri itu menjadi hal yang benar, sehingga mereka tidak mempunyai tekanan psikologis atau tekanan psikologis. Kadang kan saat siswa itu belum mengetahui, misalnya pada saat menstruasi yang awal apa yang harus dilakukan, kecenderungan terjadi minder sosial gitu, dan seterusnya gitu. Nah, terkait dengan ini, bagaimana menghadapi siswa atau mentransfer pengetahuan kan kepada siswa, tentunya dengan hal yang menarik dan edukatif ya, hal yang menarik dan edukatif. Nah, di buku kami atau di buku yang sudah kami susun itu dengan mengkonsepkan buku usia sekolah dasar yang di dalamnya ditanamkan barcode yang terhubung dengan dunia maya atau yang kita tanam ke YouTube atau yang berbasis hyperlink atau hypercontent. Kenapa ini penting? Karena ya sudah kita cross check atau boleh Bapak Ibu cross check ya, hampir sebagian besar mungkin siswa juga sudah kecenderungan lebih banyak nonton YouTube daripada nonton TV, sehingga itu saluran media yang menarik dan informatif yang bisa kita sampaikan kepada siswa sekolah dasar. Ya, nanti akan lebih detail. Pola-polanya akan disampaikan oleh Bu Sonia Sinyanyuri untuk paparan lebih lanjut. Itu sedikit dari saya, Bu Oni, nanti didiskusikan lebih lanjut dengan Bu Sonia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.